Selamat sore Bapak Ibu serta anak-anakku semua. Sebenarnya kalau saya dipilih untuk berbicara di sini ini, saya merasa nggak layak karena saya adalah orang Katolik baru. Saya dibaptis di usia 37. Dulu latar belakang kami, saya adalah dari keluarga Muslim yang sangat taat. Bapak ibu saya adalah seorang haji. Kemudian waktu kecil hidup saya setiap malam tidurnya di pondok pesantren karena rumah saya dekat pondok pesantren. Saya dibaptis tahun 2002. Setelah dibaptis ini saya tidak tahu arah. Saya bingung, hanya sekedar ke gereja hari Minggu. Itu pun sering terlambat karena suami saya yang sudah Katolik mulai dulu juga nggak membimbing saya. Akhirnya timbul gelisah di dalam diri saya. Kadang-kadang ada penyesalan pengen balik lagi ke agama lama, karena di agama lama saya melaksanakan dengan sungguh. Jadi bukan sekedar hanya KTP. Puji Tuhan, dalam kebingungan saya, Tuhan karena memang sudah memilih saya dipertemukan dengan seorang diakon awam di Madiun, namanya almarhum Pak Wardio. Nah, dari situ mulai sedikit demi sedikit saya berusaha untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan, karena cintanya Tuhan kepada saya selalu ditunjukkan kepada orang-orang yang tepat untuk mendampingi dan membimbing saya. Berpegang dengan Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi menghasilkan buah, dan buahnya tetap. Itu menjadi pegangan saya. Pelan-pelan saya mulai mencari Tuhan. Pelan-pelan saya berusaha untuk belajar. Saya sebagai orang Katolik itu apa yang harus saya lakukan. Kemudian pelan-pelan Tuhan selalu memberi jalan. Inilah akhirnya saya menemukan Tuhan saat kami sekeluarga di Surabaya tahun 2013. Mulailah saya mengenal doa lingkungan dan seterusnya. Mulai saya melayani, saya mulai tergerak untuk selalu melakukan kegiatan pelayanan karena ada sukacita di dalam diri saya. Bagi saya merasa bersyukur kalau dulu saya sempat gelisah, pengen balik ke agama yang lama saya, tapi akhirnya saya benar-benar menemukan Tuhan dan saya benar-benar merasa pas dan mantap bahwa inilah pilihan. Sehingga setiap saya pulang ke Blitar, biasa semua keluarga saya juga tahu kalau saya adalah beda iman, dan mereka juga sering bertanya ke saya, saya sering ceritakan kalau di Katolik itu adalah begini. Jadi bukan ditutupi, tapi adalah memang begini. Itulah sejak 2013 ini mulai ya saya mencari Tuhan. Akhirnya saya sadar kalau saya telah diselamatkan Tuhan sebagai ungkapan syukur saya sebagai murid Kristus, seperti dalam Yohanes 15 ayat 16, bahwa saya harus pergi untuk menghasilkan buah. Saya ibu rumah tangga dengan 3 anak tanpa pembantu, tapi saya setiap hari melayani karena yang menyadarkan saya pertama kali melayani itu adalah Romo Fusi. Waktu itu Romo Fusi kita di Madiun, di dalam ceramahnya beliau bilang sebagai orang beriman itu kalau ditugasi tidak boleh menolak, dan saya selalu ngeyel, loh kalau nggak bisa Romo, jangan andalkan diri sendiri, andalkanlah Tuhan, minta pada Roh Kudus. Dan sejak itu
Setiap saya ditugasi, saya siap untuk melaksanakan tugas karena saya sadar bahwa saya pasti kalau Tuhan menugasi saya, Tuhan yang nanti akan memampukannya. Setiap hari ada pelayanan bagi saya, tapi puji Tuhan, Tuhan juga mampukan. Saya bisa untuk melaksanakannya. Itulah, dan waktu Romo Kurdo tahun 2017 saya ditugasi untuk pegang kitab suci, padahal saya baru membaca kitab suci pertama kali itu 2014. Saya baru baca kitab suci, mencari Matius saja sulitnya bukan main. Di mana letaknya Matius? Tapi di tahun 2017 oleh Romo Kurdo saya ditugasi untuk pegang kitab suci. Saya sempat bingung, Romo hanya bilang, kamu pasti bisa Lastri. Akhirnya saya terima, karena saya percaya bahwa bukan saya. Kalau Tuhan memilih, pasti Tuhan yang memampukan. Kemudian di periode ini, Pak Cunda waktu itu sudah menyampaikan, Bu Lastri nanti melanjutkan di kitab suci. Ternyata di wilayah kami tidak ada yang jadi ketua wilayah. Akhirnya Pak Ketua Wilayah yang lama menugasi saya melanjutkan sebagai Ketua Wilayah. Galau pasti, bingung pasti. Setiap dikasih tugas baru itu pasti bingung karena saya merasa tidak mampu. Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kemudian akhirnya saya terima. Kemudian saya menjadi Ketua Wilayah 6. Saya hanya mengandalkan Roh Kudus pasti selalu menuntun saya. Puji Tuhan, dalam perkembangannya ini hampir 1 tahun kita wilayah 6 sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Prinsipnya saya adalah pelayan. Para kaling saya ajak, kita ini baby sisternya umat wilayah 6. Namanya baby sister, tahu bagaimana yang dirawat itu aman, nyaman, butuhnya apa, itu adalah harus kita pahami. Jadi kita yang memahami, kita yang menyediakan, kita yang melayani mereka. Ketua lingkungan, ketua wilayah itu bukan pejabat yang harus dihargai dan dihormati, tetapi adalah pelayan yang harus melayani umat. Moto kami di wilayah 6 adalah mengantar umat menuju keselamatan. Jadi karena itu program kami adalah kita melihat keadaan kondisi umat wilayah 6 mayoritas lansia, sehingga prioritas utama itu adalah pelayanan pada lansia. Dari keterbatasan kami, puji Tuhan, semuanya berjalan lancar. Orang-orang para kaling kami, puji Tuhan, hebat-hebat. Saya ajak kerja semuanya nurut. Kita baby sister yang harus melayani umat, jangan sampai ada umat kelaparan, jangan sampai ada umat yang kurang nyaman, jangan sampai ada umat yang tidak enak. Karena itu, ini pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu semua, adik-adik semua, mari. Kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil. Kita harus berjaga-jaga, mumpung masih ada kesempatan, mari kita lakukan bagian kita masing-masing. Saya hanya berpegang pada ajaran dari Romo Kurdo, melayani itu adalah ada masalah tanpa kita dimintai tolong, ya kita bantu. Jadi melayani itu bukan menunggu ditunjuk, bukan menunggu diminta, tapi kita melihat ada kebutuhan, maka kita datang untuk membantu. Saat saya di DPP pun, saya juga aktif di lingkungan dan wilayah. Semua kegiatan lingkungan wilayah pun saya ikuti. Mungkin di sini juga ada umat wilayah 6, karena prinsip saya melayani itu enggak perlu ditunjuk, enggak perlu diperintah, ada kebutuhan kita ambil bagian. Mari Bapak Ibu, adik-adik semua, kita semua mumpung masih ada kesempatan. Kita melayani sampai kapan? Sampai H-1. Dengan kemampuan kita, jangan mengandalkan diri kita, andalkanlah Tuhan. Terima kasih.